Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi Sosiologi kelas 10 bab 2, yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Materi pertama, pengertian dari hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan-hubungan dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, baik berbentuk kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Hubungan sosial dalam sosiologi seringkali dikonotasikan dengan interaksi sosial. Keduanya memang terkait erat baik secara konseptual maupun praktik. Interaksi sosial boleh dikatakan sebagai bentuk paling dasar dari hubungan sosial. Sementara itu, tidak ada hubungan sosial tanpa adanya interaksi sosial. Namun demikian, hubungan sosial dalam bahasa Inggris lebih tepat diterjemahkan menjadi social relation ketimbang social interaction. Pembaca perlu menggarisbawahi bahwa adanya perbedaan istilah dalam terjemahan tersebut. Apa itu hubungan sosial? Pengertian hubungan sosial dapat dideskripsikan sebagai relasi yang melibatkan interaksi antara dua orang ataupun lebih. Masyarakat pada dasarnya adalah jejaring hubungan sosial antara individu yang hidup dalam sistem sosial dan menamai dirinya sebagai masyarakat. Relasi sosial yang dibangun antara individu selain melibatkan interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain, hubungan sosial dengan demikian melibatkan pengaruh timbal balik antara individu. Salah satu cara paling mudah untuk memahami definisi hubungan sosial adalah dengan mengidentifikasi bentuk-bentuknya. Secara intuitif, kita sudah mengerti bahwa hubungan sosial terdiri dari berbagai macam bentuk. Sebagai contoh, coba kamu berpikir tentang hubunganmu dengan lingkungan temanmu. Dalam berteman, tak jarang muncul konflik, tak jarang pula muncul kerjasama untuk menyelesaikan masalah. Hal itu menandakan bahwa terdapat bentuk hubungan sosial yang berbeda. Konflik dan kerjasama adalah dua bentuk hubungan sosial yang berbeda. Bentuk hubungan sosial. Terdapat berbagai macam bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. Di bawah ini merupakan gambaran besar bentuk-bentuk dari hubungan sosial. Yang pertama adanya hubungan asosiatif, yaitu terdiri dari kerjasama, yaitu kerjasama langsung, spontan, kontrak, ataupun tradisional. Yang selanjutnya adanya berdasarkan pelaksanaannya, yaitu adanya gotong royong, posisi tawar, kooptasi, koalisi, joint venture. Yang selanjutnya ada akomodasi, mulai dari koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, displacement, konversi, dan adanya asimilasi dan akulturasi. Hubungan asosiatif merupakan hubungan sosial yang mengarah pada terwujudnya interaksi, persatuan, dan keteraturan sosial. Kerjasama merupakan jaringan interaksi antara individu atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama terbagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, kerjasama langsung, yaitu kerjasama yang dilakukan karena perintah otoritas atau atasan. Yang kedua, kerjasama spontan, yaitu kerjasama yang terjadi tanpa direncanakan. Yang ketiga, kerjasama kontrak, yaitu kerjasama yang dilakukan atas dasar kesepakatan hitam di atas putih. Yang terakhir, kerjasama tradisional, yaitu kerjasama yang dilakukan dalam rangka menjaga nilai-nilai kultural. Berdasarkan pelaksanaannya, pertama ada gotong royong, yaitu kerjasama dalam bentuk tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, penawaran, yaitu kerjasama dalam bentuk pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang ataupun jasa. Yang ketiga, kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan sebagai upaya menghindari konflik yang bisa mengguncang organisasi. Yang selanjutnya ada koalisi, yaitu kerjasama antara dua ataupun lebih organisasi dengan tujuan yang sama. Dan terakhir, joint venture, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua ataupun lebih perusahaan dalam proyek tertentu. Akomodasi, proses menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial dengan cara meredakan pertengkaran ataupun pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Akomodasi terdiri dari beberapa kategori. Adanya koersi, yaitu
bentuk akomodasi yang dilakukan dengan paksa ataupun dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain. Yang kedua, adanya kompromi, yaitu bentuk akomodasi yang dilakukan dengan cara mengurang atau pengurangan kehendak atau tuntutan pihak-pihak yang berkaitan. Yang ketiga, arbitrasi, yaitu bentuk akomodasi yang dilakukan dengan melibatkan kewenangan pihak ketiga karena pihak-pihak yang bertikai tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Yang selanjutnya, mediasi, yaitu bentuk arbitrasi di mana pihak ketiga tak punya wewenang apapun atau netral. Yang selanjutnya, konsiliasi, yaitu bentuk akomodasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai demi mencapai kesepakatan bersama. Akomodasi, toleransi, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi spontan atau tanpa adanya persetujuan resmi dari pihak-pihak yang berseberangan kepentingan. Stalemate, yaitu bentuk akomodasi ketika pihak-pihak yang berkonflik memiliki kekuatan seimbang sehingga pertentangan berhenti dengan sendirinya. Yang selanjutnya, adjudikasi, yaitu bentuk akomodasi yang menyelesaikan dilakukan di meja hijau. Disflement, yaitu bentuk akomodasi yang menyelesaikan masalah dilakukan dengan cara mengalihkan perhatian pada objek bersama. Konversi, yaitu bentuk akomodasi di mana penyelesaian konflik dilakukan dengan cara menjadikan salah satu pihak bersedia mengalah. Asimilasi, proses penyelarasan atau peleburan dua karakteristik budaya atau lebih menjadi satu bentuk budaya yang baru dengan meninggalkan karakteristik budaya asli masing-masing. Akulturasi, proses penyelarasan atau peleburan dua karakteristik budaya atau lebih menjadi satu bentuk budaya yang baru tanpa menghilangkan karakteristik budaya asli masing-masing. Adanya hubungan disosiatif, yaitu mulai dari persaingan, pertikaian, konflik, ataupun kontroversi, baik secara umum, sederhana, intensif, rahasia, ataupun taktis. Hubungan disosiatif merupakan hubungan sosial yang mengarah pada terwujudnya konflik, pertentangan, dan instabilitas sosial. Sedangkan persaingan merupakan proses sosial ketika berbagai pihak berlomba atau memerebutkan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Kontroversi merupakan proses sosial di mana ada ketidakpuasan, keraguan, dan penolakan dari suatu pihak kepada pihak lain yang diungkapkan secara sembunyi-sembunyi. Kontroversi terbagi ke dalam kontroversi umum, yaitu penolakan atau protes ancaman terhadap pihak lawan, dan kedua, kontroversi sederhana, yaitu menyangkal pernyataan di depan umum. Yang ketiga, kontroversi intensif, yaitu penyebarluasan desas-desus, penghasutan, ataupun memfitnah. Yang selanjutnya, kontroversi rahasia, yaitu pembocoran informasi, khianat, tidak subversif. Dan terakhir, kontroversi taktis, yaitu provokasi, intimidasi, tindakan yang mengejutkan pihak lawan. Pertikaian merupakan bentuk kontroversi yang dilakukan secara terbuka atau di depan umum, sedangkan konflik merupakan upaya individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menentang pihak yang berseberangan dengan disertai ancaman dan kekerasan. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.